Kali ini kita akan membahas mengenai avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar. Ini adalah suatu pola perilaku yang ditandai oleh rasa malu yang mendalam, takut akan penolakan dan keinginan yang kuat akan penerimaan sosial. Menurut DSM-5, individu dengan gangguan kepribadian menghindar secara persisten menghindari situasi sosial karena takut akan kritik, penghinaan, atau penolakan. Mereka seringkali merasa tidak mampu, tidak menarik, atau inferior dibandingkan orang lain, sehingga membatasi hubungan sosial dan menghindari aktivitas yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Ciri-ciri khas lainnya meliputi kebutuhan yang berlebihan akan jaminan sebelum terlibat dalam suatu aktivitas, rasa malu dan rendah diri yang intens dalam situasi sosial, dan keyakinan yang kuat bahwa mereka akan ditolak atau dipermalukan. Individu dengan gangguan kepribadian menghindar seringkali menghindari kontak mata, memiliki lingkaran sosial yang sangat terbatas, dan merasa canggung dalam situasi sosial. Penyebab pasti gangguan kepribadian avoidant hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun para ahli berpendapat bahwa kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan ini. Penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan predisposisi genetik yang membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan kepribadian menghindar. Variasi genetik dapat mempengaruhi temperamen, reaktivitas emosional, dan cara seseorang memproses informasi sosial, sehingga meningkatkan risiko mengembangkan pola perilaku yang khas pada individu dengan gangguan kepribadian menghindar. Selain faktor genetik, pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis juga dianggap sebagai faktor risiko yang signifikan. Pengalaman seperti penolakan, pengucilan, pelecehan emosional, atau pengasuhan yang tidak konsisten dapat membentuk pola pikir negatif dan skema kognitif yang tidak adaptif pada anak yang kemudian dapat bermanifestasi sebagai gangguan kepribadian menghindar di masa dewasa. Anak-anak yang sering dikritik, diejek, atau ditolak oleh orang tua atau teman sebaya cenderung mengembangkan perasaan tidak mampu, tidak menarik, dan takut akan penolakan. Temperamen individu juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi. Anak-anak dengan temperamen pemalu, sensitif, atau mudah cemas mungkin lebih rentan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengembangkan pola penghindaran. Interaksi antara faktor genetik dan lingkungan ini dapat memperkuat kecenderungan individu untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku yang khas pada individu dengan gangguan kepribadian menghindar. Prevalensi gangguan kepribadian menghindar bervariasi di berbagai populasi dan sulit untuk ditentukan secara pasti karena banyak individu dengan gangguan kepribadian menghindar tidak mencari bantuan profesional. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa prevalensi gangguan kepribadian menghindar diperkirakan sekitar 2-6% dari populasi umum. Data prevalensi di Indonesia masih terbatas, namun diperkirakan serupa dengan negara-negara lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prevalensi gangguan kepribadian menghindar meliputi perbedaan budaya, akses terhadap layanan kesehatan mental, dan kriteria diagnostik yang digunakan. Mengenai gender, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi gangguan kepribadian avoidant antara laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami gangguan ini. Namun, terdapat perbedaan dalam hal mencari bantuan profesional. Perempuan cenderung lebih sering melaporkan gejala gangguan kepribadian avoidant dan mencari bantuan dari tenaga kesehatan mental dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial yang lebih besar terkait kesehatan mental pada laki-laki, norma gender yang berbeda, atau perbedaan dalam ekspresi emosi antara laki-laki dan perempuan. Gangguan kepribadian avoidant memiliki dampak yang signifikan dan meluas pada berbagai aspek kehidupan individu yang mengalaminya. Dalam hubungan interpersonal, individu dengan gangguan kepribadian avoidant seringkali mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang intim dan memuaskan. Mereka cenderung menghindari keintiman emosional, takut akan penolakan, dan sering merasa tidak layak untuk dicintai. Akibatnya, mereka mungkin memiliki lingkaran sosial yang terbatas atau bahkan isolasi sosial.
Dalam konteks pekerjaan, individu dengan gangguan kepribadian menghindar seringkali menghindari pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial yang signifikan, seperti presentasi di depan umum, rapat, atau negosiasi. Mereka mungkin memilih pekerjaan yang lebih soliter atau menghindari promosi yang mengharuskan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain secara teratur. Hal ini dapat membatasi peluang karir mereka dan menyebabkan ketidakpuasan kerja. Selain itu, gangguan kepribadian menghindar seringkali diiringi oleh gangguan mental lainnya, seperti depresi mayor, gangguan kecemasan umum, dan gangguan panik. Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih, putus asa, atau kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Gangguan kecemasan dapat memicu kecemasan yang berlebihan dan terus-menerus tentang berbagai situasi sosial, sementara gangguan panik dapat menyebabkan serangan panik yang tiba-tiba dan intens. Komorbiditas ini dapat memperburuk gejala gangguan kepribadian menghindar dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar. Dampak gangguan kepribadian menghindar tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Keluarga dan teman-teman mungkin merasa frustrasi, bingung, atau bahkan marah dengan perilaku menghindari dan penolakan sosial yang ditunjukkan oleh individu dengan gangguan kepribadian ini. Mereka mungkin merasa sulit memahami mengapa mereka tidak ingin terlibat dalam aktivitas sosial atau membangun hubungan yang lebih dekat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, bahkan mengarah pada isolasi sosial bagi orang-orang di sekitar mereka. Penanggulangan gangguan kepribadian menghindar membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Psikoterapi, khususnya terapi perilaku kognitif, merupakan salah satu bentuk terapi yang paling efektif. CBT membantu individu dengan gangguan kepribadian menghindar untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mendasari ketakutan mereka pada penolakan dan penilaian negatif. Melalui CBT, individu belajar untuk menantang pikiran irasional, mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, dan mengubah perilaku yang menghindar. Terapi kelompok juga dapat menjadi alat yang berharga dalam mengatasi gangguan kepribadian menghindar. Dalam terapi kelompok, individu dengan gangguan ini dapat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Terapi kelompok dapat membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dalam lingkungan yang mendukung. Dalam beberapa kasus, pengobatan dengan obat-obatan antidepresan atau anti-ansietas dapat membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan gangguan panik yang sering menyertai gangguan kepribadian menghindar. Namun penting untuk diingat bahwa obat-obatan hanya merupakan bagian dari pengobatan yang komprehensif dan harus digunakan dalam kombinasi dengan psikoterapi. Orang-orang di sekitar individu dengan gangguan kepribadian menghindar juga dapat memainkan peran penting dalam proses pemulihan. Memberikan dukungan emosional yang tulus, memahami perasaan mereka, dan menghindari kritik atau penilaian negatif dapat membantu individu merasa lebih aman dan terhubung. Mendorong individu dengan gangguan kepribadian ini untuk mencari bantuan profesional juga sangat penting. Sabar dan pengertian adalah kunci dalam mendukung seseorang dengan gangguan kepribadian menghindar, karena perubahan perilaku dan pola pikir tentunya membutuhkan waktu. Selain itu, penting bagi individu dengan gangguan kepribadian menghindar untuk belajar mengatur stres, mengembangkan hobi yang sehat, dan menjaga pola hidup yang seimbang. Aktivitas fisik, meditasi, dan yoga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Penting untuk diingat bahwa pemulihan dari gangguan kepribadian menghindar adalah proses yang bertahap dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan dari orang-orang di sekitar, individu dengan gangguan kepribadian menghindar dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.